Gugatan AHY terhadap kubu Muldoko ditolak, posisinya masih belum aman. Ditulis oleh Sardi di Sewar.com. Demokrat terbelah dua menjadi kubu AHY dan kubu KLB pimpinan Muldoko. Muldoko dianggap ingin menginvasi dan mengambil alih Demokrat dari tangan AHY. Terjadi perseteruan panas, hingga akhirnya AHY yang menang. Kubu Muldoko tidak diam begitu saja, dan akhirnya melakukan gugatan ke PT UN. Kubu AHY juga tidak mau tinggal diam. AHY juga ikut menggugat beberapa orang. Ada 12 orang yang digugat oleh AHY, yaitu Marzuki Ali, Joni Allen Marbun, Darmisal, Max Supasua, Muhammad Rahmat, Syofwatillah Mozaib, Yusudarso, Tri Yulianto, Supandi Sugondo, Baiko Nofrizon, Ahmad Yahya, dan Aswin Ali Nasution. AHY meminta majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, serta menyatakan dan menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat. Tindakan dimaksud dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk dan tidak terbatas hanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Penggunaan segala atribut dan melakukan tindakan lainnya yang seolah-olah mencitrakan Partai Demokrat yang sah. Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh AHY terkait aktivitas penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Majelis hakim menyatakan putusan perkara itu tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beriktikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Memutuskan gugatan AHY tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard, kata majelis hakim dalam putusannya. Selama masa persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan beberapa mediasi, tepatnya ada 5 kali mediasi. Akan tetapi, mediasi itu tidak membuahkan hasil. Pada hari Kamis kemarin, hakim memutuskan menolak gugatan dari AHY. Alasannya 2 mediasi yang rencananya pada tanggal 11 Mei dan 20 Mei 2021 tidak jadi karena kubu penggugat tidak hadir. Hakim menganggap kubu penggugat tidak memiliki iktikat baik sehingga gugatannya ditolak. Jubir DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko, Muhammad Rahmat mengatakan, putusan ini menjadi bukti bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang tidak terbukti dan hanya mengada-ngada. Kubu AHY tak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, kata Rahmat. Menurut Rahmat, putusan ini adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Partai Demokrat di PT UN. Dengan putusan ini, semua pihak dapat menyaksikan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibulangit adalah sah secara hukum. Penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Keabsahan itu akan paripurna ketika nanti sudah ada putusan inkrah pengadilan, katanya. Sasaran selanjutnya adalah mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang ke PT UN Jakarta. Dan itu sudah dilakukan beberapa bulan lalu pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menarik menyimak ini, karena kalau gugatan AHY diterima, maka Demokrat kubu KLB akan berada di ujung tanduk. Dengan ditolaknya gugatan ini, AHY kembali akan berada dalam situasi yang memusingkan. Posisinya ternyata masih belum aman sepenuhnya sebelum putusan dari PT UN nanti. Demokrat kubu Muldoko tampaknya begitu pede dengan kebobrokan pengelolaan Partai Demokrat AHY. Menurut mereka, pengelolaan partai oleh SBY, AHY, dan keluarganya memang bermasalah dan menabrak konstitusi. AD atau ART Partai 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota di forum Kongres. Itu adalah AD atau ART Sleman yang mencantumkan SBY sebagai pendiri partai. Padahal menurut akta pendirian partai, SBY bukanlah pendiri partai. AD ART 2020 itu juga menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal di dalam partai. Kalau tudingan itu benar, maka bisa dipertanyakan apakah keluarga ini demokratis atau tidak. Dan pertanyaan paling penting adalah apakah AHY akan kembali bermain drama agar dirinya dianggap sebagai korban yang harus dikasihani demi mempertahankan posisi elitnya di Demokrat. Intinya pemerintah melalui Menkumham sudah melakukan tugasnya, yaitu menolak pengesahan KLB. Perang sebenarnya adalah di PT UN. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus menerima kenyataannya. Takutnya sih, kubu AHY bakal tak terima kalau misalnya kalah.
Tak terbayang dong berapa ribu episode drama yang akan tayang. Bagaimana menurut Anda? Pasang kupingnya, Habib Rizik bukan ulama, kelakuannya dibongkar tanpa ampun. Dia memalukan. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan jika eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab bukanlah ulama. Justru menurut Ade, kelakuan Habib Rizik justru mempermalukan umat Islam. Hal tersebut ia katakan dalam video. Luar biasa, kubu Rizik tetap mendesak sang imam dibebaskan di Jokro TV pada Kamis 12 Agustus 2021. Sebelumnya, Ade Armando menyinggung soal pernyataan pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar yang menyatakan seharusnya Habib Rizik sudah bebas. Menurutnya, pernyataan Aziz tersebut sebagai cara untuk mengadu domba umat Islam dengan menyebut seharusnya Habib Rizik sudah bebas. Dia dengan mudah menuduh bahwa keputusan pengadilan tinggi bukan saja mencederai HAM, tapi juga menzalimi ulama dan umat Islam, ujarnya seperti dilansir dari terkini.id. Karena itu ia menilai tuduhan yang dilakukan kuasa hukum Habib Rizik adalah hal yang sangat rendah. Kemudian, ia pun memberikan sindiran kepada kuasa hukum Rizik untuk berhenti menggunakan dalih seolah-olah Habib Rizik adalah pemimpin umat Islam. Kalau dia ulama, dia seharusnya tahu bahwa banyak hal yang dilakukannya selama ini adalah hal-hal yang justru memalukan umat Islam, ungkapnya. Bahkan menurutnya, banyak hal yang dilakukan oleh Rizik yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Rizik itu bukan ulama, dia tidak sedang memperjuangkan umat Islam. Rizik itu oportunis murni, tegasnya. Karena itu ia pun meminta kepada kuasa hukum Rizik untuk mengikhlaskan klien mereka untuk terus ditahan dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk perkara tas usap palsu Rumah Sakit Umi, pengadilan sejak awal kasus bergulir tidak pernah memerintahkan penahanan terhadap Rizik Syihab, sehingga koalisi menganggap tidak ada alasan bagi pengadilan tetap melakukan penahanan terhadap mantan petinggi FPI itu. Bahwa surat penetapan perintah penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat diterima sebagai suatu kenyataan hukum yang pasti. Surat penetapan perintah penahanan tersebut batal demi hukum, kata koalisi pendukung Rizik. Bagaimana menurut Anda? Ganjar, Puan, Jokowi, Mega dibenturkan, PDIP digoyang, lawan pun senang. Ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. PDIP tidak akan jadi pemenang dalam pemilu jika hanya mengandalkan strategi playing victim, berkeluh kesah, berlagak jadi korban untuk mendulang simpati rakyat. PDIP menjadi pemenang karena telah menelurkan keputusan dan kebijakan besar yang berdampak luas dan dirasakan manfaatnya secara positif oleh rakyat negeri ini. Antara lain